نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، مختوما للنبي في كل حال اكتفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا. هم الرجال الأكابر هم شرافا، هم أهل نصرار هم أهل النقاء الصفا. يا حادث جاء فحالي بالنبي قد صفا. الله 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 لا إله. Ulama itu bilang ilmu itu terbagi, hukumnya jadi beberapa bagian. Ya. Ada yang mubah buat dipelajari, boleh buat dipelajari. Ada yang hukumnya fardu ain, artinya setiap individu itu harus ngerti. Ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, bahkan sampai ada yang hukumnya haram, tapi bisyartin ya, haram. Nah, ini kitab yang kita pelajari ini isinya syariat-syariat yang hukumnya fardu ain bagi setiap individu muslim untuk memahami. Ya, jadi kudu murojaah, dipelajarin buat diri sendiri, disebarin gitu sama orang-orang sekitar kita, jangan sampai lupa itu. Ya. Jangan sampai gara-gara libur terus dia nyantai, habis lebaran lupa semua terus. Capek, udah berbulan-bulan ngaji ini, hilang begitu aja. Gara-gara sebulan. Bulan-bulan gitu ngaji, sebulan selesai. Ya, pulang lagi terus. Ya, nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan kitab. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai baca kitabnya, kita kirimkan dulu Fatihah kepada sahibul kitab. Safinatul Najah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami. Kata Rasulullah bin Syafi'i Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ila ya bi ikhwanihi min anbiya'i muslimin bisaa'il min tabi'in tabi'in bi ihsan ila yawmiddin." ثم إلى سيدنا محمد إلى الله بن عيسى وإلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا لا بعلم أصولهم وفروعهم وذويهم عليهم أجمعين. ثم إلى رسول الله ورسوله بجسد أبوي الحي أحمد ناصر بن عبد الله بن أحمد حامد الكاف وإلى رؤى الحبيب محمد رضا بن عبد الله السكاف وإلى رؤى الحبيب عن زين عابد بن حسن السكاف وإلى رؤى الحبيب مهدي بن عبد الله الشامي بن حسين الغطاس وإلى رؤى أبوي الحي محمد الكاف وإلى رؤى محمد صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم وذويهم أجمعين. خصوصا الله وسهل كتاب سفينة متن سفينة النجاة شيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي وأصوله وفروعه وذويه عليه أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة بكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فصل. Ini melanjutkan lagi pembahasan puasa ya, puasa yang 2 minggu lalu kita bahas. Faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-sawmi al-kaffaratul 'uzma wa at-ta'ziru 'ala man afsara sawmahu fi ramadana yawman kamilan bi jima'in tammin athimin bihi lis-sawm. Wa yajibu ma'al qada'i lis-sawm. Ini membahas tentang seseorang yang
dia misalnya batal puasa, itu ada beberapa kondisi di sini. Ya, kondisi ini kondisi yang paling berat, yang pertama disebutkan sama musannif. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaum, diwajibkan bagi seseorang disertai dengan mengqada puasanya. Ya, dia diwajibkan mengqada puasanya disertai dengan kafaratul uzma. Ya, kafaratul uzma. Kafaratul uzma ini dia itqu raqabatin mu'minatin salimatil ajsad. Ya, memerdekakan seseorang budak perempuan yang muslimah, yang mukminah, yang dia punya sehatnya sehat sempurna lah hasil. Ya, yang mana pada saat ini insya Allah nggak ada lagi perbudakannya, jadi nggak ada lagi. Kafaratul uzma di sini dia punya 3 urutan. Urutan yang pertama itu yang paling berat, yang paling susah. Itu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak perempuan yang mukminah, yang muslimah. Kalau nggak bisa kita dapetin, maka dia shaumu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafaratul uzma. 2 bulan berturut-turut. Bolong 1 pulang. Ya. Jadi udah 59 hari, batal hari ke-60 nih, pulang. Belum kelar berarti kafaratul uzmanya. Lebih. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia it'amu sittina masakinan, ngasih makan 60 orang miskin. Ya. Minimalnya likulli miskinin muddun. Setiap 1 orang miskin 1 mud. 1 mud makanan pokoknya kita. Apa makanan pokoknya kita? Nasi, beras makanan pokok kita. Paling sedikitnya 1 mud. 1 mud itu berapa? Zakat fitrah dibagi 4. Zakat fitrah kita biasanya berapa? 3 liter setengah ya? 3 liter setengah. Ya, atau 2,75 kilo ya kalau bagi kiloan. 2,75 kilo dibulatin lah 3 kilo. Dibagi 4 naik 1 mud. Ya. 1 mud itu 1 raupan ya. Beras kita raup segini. Tapi dengan tangan orang yang muqtadir, dia nggak boleh yang cebol. Yang cebol sedikit. Ya, kocak lebih lagi kecil dikit. Agak buat orang yang muqtadir agama yang sedang-sedang aja. Bukan yang gede-gede juga ya. Kayak itu tuh Habib Idrus Al-Habsyi, ya. Banyakan nih. Gede banget tangannya, raup bisa 1,5 kilo sekali raup. Ini deh, nggak ya mau tadi lah sedang-sedang aja. Kalau diliterin tuh kurang lebih sekitar 0,8 liter lah, ya, 0,7 atau 0,8 liter kurang lebih. Kalau diliterin, kalau dikiloin kalau nggak salah 0,6 sampai 0,7 kilo. Nggak nyampe 1 kilo. Ya, itu minimalnya 1 orang miskin dikasih makanan begitu. Ya. Bentuknya kayak gimana terserah, mau dikasih beras juga boleh, mau dimasakin dulu boleh juga. Itu kan namanya kafaratul uzma. Ya. Wa ta'zir, jadi ada 3 nih. Ya, hukumannya 3. Dia diwajibkan qada puasa, kena kafaratul uzma, dan kena ta'zir juga. Ta'zir ini hukuman dari pemerintah. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa disuruh bayar denda, bisa diasingkan, bisa dipenjara, macam-macam. Terserah bagaimana penguasa aja. Ya. Kapan orang diwajibkan 3 hal ini? Alaman afsada shaumahu fi ramadhana, bagi orang yang merusak puasanya. Ya, yang puasanya batal fi Ramadan, puasa Ramadannya batal, yauman kamilan, 1 hari sempurna, bijima'in tamin, dengan bersetubuh. Ya, azimin bihil som, yang mana bersetubuhnya ini dalam tengah hari bulan puasa. Ya, yang mana bersetubuhnya ini
berdosa kalau dilakukan tengah hari puasa. Ya. Ada nggak bersetubuh sama istri sendiri gitu misalnya tengah hari puasa tapi nggak dosa? Ya. Misalnya kalau kita lagi musafir safaran tawilan, ya musafirnya yang jauh begitu, yang paling enggak minimalnya 82 kilo perjalanan. Ya. Nah, di situ orang-orang yang musafir dia diperbolehkan mendapat rukhsah keringanan dari Allah Ta'ala, boleh nggak puasa. Ya, jadi pada saat itu ketika dia pakai rukhsahnya buat berjima sama istrinya tengah hari, boleh aja, nggak kena kafaratul udhma. Ya, batalin puasanya siang-siang begitu bagi jima nggak apa-apa, boleh. Ini buat orang-orang yang tidak ada rukhsah sama sekali, orang yang mungkin mantap segala macam. Ya. Dia juga bebas, nggak terpaksa, tidak ada dorongan paksaan segala macam, ya. Terus dia masih berjima juga, nggak kuat tahan syahwatnya. Nah, itu kena dia 3 hukum ini: wajib qadha, kafaratul udhma, plus takzir. Ya, hukuman. Kalau di pesantren takzir itu dirotang biasanya. Ya, kayak kemarin tuh pelajaran tauhid kalau udah bawa pulpen kena sabda, itu namanya takzir. Ya. Gitu. Paham ya? Nah, jadi harus dalam keadaan ini juga, dalam keadaan ikhtiaran, nggak terpaksa. Kalau terpaksa nggak apa-apa. Ya. Kemudian wajibu ma'al qada'i, ini persingkat waktu ya karena panjang ya. Biar nanti sekalian tanya-tanya aja deh kalau ada yang kurang jelas. Pengen diselesain jadi bab bulan Ramadan hari ini juga. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-shaum fi 6 mawadhi'a. Dan diwajibkan bagi seseorang itu qada puasanya disertai al-imsak, menahan lis-shaum. Ya, di waktu bulan puasa di bulan Ramadan. Tapi dengan al-imsak di sini yang dimaksud ialah dia menahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun dia nggak lagi puasa. Ya, dalam artian kondisinya dia udah batal puasanya, tapi dia tetap diwajibkan qadha dan juga nggak boleh makan minum, diharamkan. Ya. Kapan? Fi 6 mawadhi'a, ada 6 tempat. Al-awwal fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitri. Yang pertama ialah puasanya di bulan Ramadan, tidak selain bulan Ramadan, bagi orang yang sengaja batal puasa. Ya, jadi orang-orang yang dia menyengajakan diri membatalkan puasanya itu, sengaja nggak niat tengah malam bulan Ramadan, ya kan namanya bulan Ramadan puasa wajib itu dia wajib terbitu niat. Jadi sebelum fajar niatnya harus dibacakan sebelum fajar disebutkannya. Jika sengaja ditinggalin dengan niatan nggak puasa, maka dia diharamkan untuk makan pada saat itu. Ya, setelah fajar nih, walaupun di posisi batal puasa, udah puasa, tetap diharamkan untuk makan dan minum sampai waktunya buka puasa. Ya. Dan dia tetap diwajibkan qadha, nggak dihitung puasa tuh dia tuh pada hari itu. Ya, cuman kena wajib imsak aja. Buat apa? Buat hukuman sama dia. Ngapa lu sengaja batalin puasa? Gitu. Paham? Gitu. Kemudian yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardhi. Bagi orang yang meninggalkan niat malam di puasa fardunya. Ya. Nah, ini kalau misalnya ninggalin niatnya secara lupa. Ya. Dia tetap dihitung batal puasanya, tapi tetap wajib imsak, menahan diri. Ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum juga, begitu loh. Karena keteledorannya dia sendiri. Kenapa nggak lihat dari malam? Gitu. Kemudian yang ketiga, ala man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuh. Bagi orang yang dia makan sahur. Ya, kalau orang makan sahur artinya dia tahu itu udah bulan Ramadan, udah waktunya puasa. Ya, dikira itu masih waktu sahur, tahunya udah subuh 5:30. Iya, cuma makan balik nanti pula 5:30 udah lewat 12. Maka puasanya batal, dia wajib qadha, tapi dia nggak boleh makan dan minum lagi setelah itu.
sampai buka puasa. Ya. Paham? Itu kalau misalnya bana khilaf, kalau misalnya nggak jelas-jelas juga ya udah deh rezekinya dia. Ya. Kemudian yang keempat, ala man aftara dhannal ghuruba fabana khilafuhu aidan. Bagi orang yang dia buka puasa, ya, dikirain udah tenggelam matahari, taunya masih sore, mendung doang. Mendengar suara azan, taunya azan asar. Tapi saking mendung itu dikata maghrib sama dia. Makan aja. Pas ngeliat jam udah kalau jam 3. Nah itu batal puasanya. Rezeki. Hah? Bukan rezeki itu, batal puasanya. Beda ya yang kayak begitu sama lupa ya. Itu tuh salah sangka namanya. Lupa sama salah sangka tuh beda hukumnya itu fikih. Kalau kita lupa, kita pikir kita nggak puasa ini, lagi bukan bulan puasa, makan begitu aja, itu nggak apa-apa. Ya. At'amahullah wa saqaha, ada tuh disebutkan di dalam hadis. Artinya itu dia dikasih makan sama Allah, dikasih minum sama Allah. Rezekinya dia, nggak batal puasanya, lanjutin puasanya. Dan tetap itu buat orang yang lupa, nggak sengaja makan. Tapi buat yang ini dia nggak lupa, dia tahu itu bulan Ramadan, cuma dikata udah buka. Agak tabayun dulu dia, nggak lihat jam dulu, nggak lihat waktu dulu, main makan aja udah. Ya, nah ini yang kayak begini kondisinya. Ya, paham gak maksudnya? Jadi beda ya, lupa sama yang ini beda. Ya, kalau lupa tuh artinya dia nggak ingat kalau dia lagi dalam keadaan puasa. Tapi kalau ini nggak, dia tahu dia puasa. Ya, cuma salah jam aja, kata udah maghrib nih. Kecepatan. Nah, ini masih asar, ya, makan aja. Lihat aja, wah, Allah langsung tuh. Asar lah, azan. Nah, dia bahkan pada saat itu batal puasanya. Ya. Dan dia wajib imsak sampai waktu buka puasa. Dan wajib diqadha juga puasanya. Paham tuh? Kemudian yang kelima, ala man bana lahu yaum 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Bagi orang yang dia kira ya, Sya'bannya genap 30 hari. Paham nggak maksudnya? Sya'ban itu kan bulan Sya'ban antara 29 sampai 30 hari. Ya. Dikira nggak cuma 29 hari, tapi genap 30 hari. Nah, pada hari ke-30 dia nggak puasa. Ternyata waktu dia nggak puasa di hari ke-30, dia baru baca berita pemerintah ngumumin ini hari udah bulan puasa. Paham maksudnya? Berarti wudunya dia sahur untuk malam, dia nggak sahur sama sekali. Udah kagak puasa, dianggap kagak puasa. Dia telat baca beritanya begitu. Nah, ini orang yang kayak begini, dia wajib imsak, nggak boleh makan sampai buka puasa. Dan wajib qadha juga puasanya. Berarti? Kemudian yang ke-6, yang terakhir. Ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyaqin. Ini makanya perlu diperhatiin juga nih. Bagi orang yang dia ngambil wudu atau memang sengaja kumur-kumur dan istinsyak atau istinsyak. Ya, madmadah itu kalau di dalam wudu itu kan kumur-kumur tuh. Ya, itu sunnahnya mubalaghah. Sunnahnya di selain waktu puasa itu disunnahkan mubalaghah tuh sampai rongkongan. Jadi kumur-kumur itu bukan cuma enggak, tapi gitu. Sunnahnya itu sampai kayak begitu, mubalaghah. Ya, begitu juga istinsyak. Ya, yang sunnah itu mubalaghah madmadah dan istinsyak dalam wudu. Kumur-kumur kemudian istinsyak. Istinsyak tuh ngambil air dihirup pakai hidung. Ya, bukan kayak yang kebanyakan orang kerjain sekarang ngambil begini itu bukan, nggak sunnah sama sekali. Ya, jadi kan kita nggak terang ngambil wudhu gitu, kumur-kumur tangan, kumur-kumur agak sunnah tuh. Yang sunnah diambil air pakai tangan, diirup, ya, diambil air pakai tangan kanan, diirup ke hidung sampai kemari, buang pakai tangan kiri. Istinsyak namanya. Ya, dan sunnah mubalaghah artinya didalemin. Tapi memang kalau di awal-awal biasanya. Tapi kalau di biasa enak, insya Allah permasalahan pernapasan tuh
kelar semua. Ya. Nah itu keduanya mabah kumur-kumur dan istinsyak tadi, nggak tahu bahasa Indonesianya apa istinsyak. Kumur-kumur dan istinsyak tadi disunnahkan mubalaghah kecuali di bulan Ramadan, kecuali di saat puasa. Ya. Ketika puasa hukumnya berubah menjadi makruh. Nah ketika dia tahu kalau dia kondisinya dalam puasa, dia kumur-kumur dan istinsyak mubalaghah terus ketelan masuk, batal puasa. Nanti karena udah dijelasin hukumnya makruh. Kumur-kumur sama istinsyak makin tetap boleh, masih tetap disunnahkan, tapi nggak boleh sampai mubalaghah. Sunnah mubalaghahnya udah hilang. Ya, nggak boleh mubalaghah lagi. Jadi kumur-kumurnya kayak biasa aja, nggak usah dimasukin ke dalam banget. Ya, kalau sampai ketelan nggak sengaja kemasuk, batal puasanya otomatis. Kan nggak sengaja, udah dikata makruh, masih dikerjain, paham? Jadi jelasin hukumnya makruh, masih dikerjain, ketelan ya udah salah sendiri. Ya, makanya itu batal. Ketika dia batal gara-gara kumur-kumur itu tadi, misalnya gara-gara sholat subuh nih, kumur-kumur sama istinsyak, ketelan terus, itu wajib al-imsak wal qada alaihi. Dia diwajibkan menahan makan dan minum sampai buka puasa, dan juga diwajibkan mengganti puasanya pada saat hari itu juga. Ya, pada hari itu nanti diganti setelah Ramadan. Paham tuh? Naam. Kemudian fasal yang selanjutnya. Faslun. Yabtul shaum biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahzatan wa bi'ghma'in wa sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Yabtul shaum, jadi hal-hal yang membatalkan puasa ini. Musannif di sini menyebutkan cuma 7. Ya. Riddah, haid, nifas, wiladah, junun, bi'ghma, sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Yang membatalkan puasa itu ada 7 macam di sini. Sebetulnya ada lebih, kalau nggak salah ada 11. Ya. Yang pertama itu ialah riddah, murtad. Ya, kalau lagi tengah-tengah puasa atau murtad keluar dari Islam, otomatis batal puasanya. Walaupun langsung masuk lagi, walaupun langsung balik lagi masuk Islam, itu wajib diqadha puasanya. Kemudian haidin, ya, yang kedua dan ketiga atau haid dan nifas, itu otomatis batal puasanya perempuan yang tiba-tiba keluar darah haid dan keluar darah nifas. Ya, kalau tadi itu orang disuruh menahan puasa, kalau batal kayak begitu, kayak batal-batal yang disebutkan tadi, yang 6 keadaan tadi. Kalau buat orang yang haid dan nifas kagak boleh imsak, dia haram, imsaknya pun haram. Ya, harus nunjukin dia batal puasa karena puasa buat orang yang haid dan nifas. Ya. Kemudian yang keempat, wiladah, melahirkan. Walaupun nggak ada darah sama sekali, karena ada kondisinya orang melahirkan anak tapi nggak keluar darah sama sekali. Contohnya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, itu beliau diriwayatkan melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain itu bersih, nggak ada darahnya sama sekali. Ya. Nifasnya pun cuma majjatun. Ya, nifasnya cuma majjatun, itu keluarnya sedikit doang, selesai. Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Kemudian yang kelima, jununun walau lahzatan, gila walaupun sebentar. Ya, tahu gila kan ya? Nggak usah ini, nggak usah jelasin. Oh gila, atau hilang akal, gila. Walaupun cuma sebentar, 5 menit doang gila, batal puasa. Kemudian yang ke-6 dan ke-7, bi'ghma'in itu pingsan, ya, hilang kesadaran. Wasukrin, dan mabok. Ya. Ta'adda, yang disengaja, keduanya disengaja, pingsannya disengaja, maboknya disengaja. Bihima in amma jami'an nahar, jadi keduanya disengaja. Kalau misalnya sepanjang siang, sepanjang hari dia pingsan dan dia mabok, kayak begitu. Ya, jadi mabok yang disengaja sama pingsan yang disengaja. Jadi kalau nggak disengaja, gara-gara naik bis misalnya, mabok kendaraan,
mabok sendiri begitu, atau gara-gara naik mobil pakai setelan jeruk wanginya mabok kan tuh, jadi gak apa-apa ya, nggak batal puasanya kalau gara-gara mabok yang kayak begitu, karena nggak disengaja ya, bukan yang disengaja mabok sama pingsan ya. Walaupun seharian nggak masalah, nggak batal puasanya. Tapi kalau misalnya disengaja dan dia sepanjang siang batal otomatis puasanya. Paham tuh? Kemudian ulama di sini ada yang menambahkan juga ya, yang membatalkan puasanya di antaranya ialah musulul ain min manafid maftuh ila al-jawf ya. Masuknya ain itu dia punya bentuk ya, misalnya air, makanan atau segala macam, ilal manafid ke lubang tubuh yang dia lubang tubuhnya nyambung ke jawf, ke lambung, apapun bentuknya itu, mau itu obat ya, obat, kalian tahu obat-obat yang masukin lewat tubuh itu namanya obat apaan gitu, obat painkiller gitu. Hah? Iya. Nah itu kalau misalnya lagi puasa dimasukin begituan ke dubur, yang namanya dubur kan nyambung gitu, nyambung kan ke lambung, karena itu kan apa namanya tempat buangan ampasnya dari lambung. Ya, nah itu otomatis batal puasanya. Masuk dari hidung, dari kuping juga kayaknya kalau nggak salah. Ya, itu membatalkan puasa. Kemudian al-istiqa, muntah dengan sengaja dimuntahin tuh, itu batal juga. Ya. Kalau yang bikin muntah itu disengajain muntah, otomatis batal juga puasanya. Yang kedua, yang ketiga, inzalul mani bi mubasyaratin bi syahwah, sengaja ngeluarin mani. Ya. Atau nggak sengaja, dia bukan disengaja, tapi memang sengaja tamattu dia. Ya contohnya sengaja mepet-mepet bininya sendiri, nggak jima tapi nggak sampai jima, tapi ya mepet-mepet aja sampai bersyahwat segala macam, keluar mani, batal otomatis puasanya. Paham? Kemudian yang terakhir, berhubungan badan. Yang disebutkan tadi itu yang pertama, berhubungan badan, baik itu dengan yang halal maupun yang haram. Berhubungan badan otomatis batal puasanya. Paham tuh? Dari total itu ada 11 yang membatalkan puasa. Nah, lanjut fasal yang selanjutnya. Faslun al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'. Batal di dalam bulan puasa, yakni maksudnya dalam tengah siang hari, di waktu-waktu orang diwajibkan puasa, itu ada 4 macam. Ya. Ada 4 macam. Yang pertama ialah wajib, hukumnya wajib. Ada kalanya orang diwajibkan untuk membatalkan puasa. Kapan itu? Bagi orang yang haid dan nifas. Ya. Bagi orang yang haid dan nifas itu hukumnya wajib batal puasa. Seperti yang Anda bilang tadi, khusus buat orang yang haid dan nifas ini dia wajib bahkan menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya kalau dia itu nggak puasa, nggak boleh diumpetin. Ya. Dan juga diharamkan bagi dia untuk imsak. Seperti kalau yang tadi itu sebelumnya diwajibkan buat imsak, orang yang lagi haid dan nifas ini dia diharamkan untuk imsak dengan tujuan untuk menghormati bulan Ramadan, enggak, diharamkan buat dia. Paham? Ingetin jadi saudara-saudaranya, keluarganya yang perempuan yang masih haid. Ya. Kemudian yang kedua, jaizun, boleh. Ya. Ada kalanya orang boleh milih itu, mau puasa mau kagak boleh. Kapan orang boleh milih mau puasa mau enggak? Bagi orang yang musafir ataupun orang yang sakit. Yang mana sakitnya ini kalau misalnya dia puasa itu memberatkan dia, ya, bikin sakitnya makin parah, maka dia diperbolehkan untuk memilih antara batal atau lanjut puasa. Ya. Kapan orang musafir boleh batal puasanya?
Kalau misalnya dia musafirnya sebelum tulu'ul fajr, sebelum masuk waktu subuh. Nanti kalau misalnya dia musafirnya tengah hari, ya lanjutin puasanya. Ya. Dengan catatan juga safarnya safaron tawilan, perjalanannya itu perjalanan yang jauh. Kayak misalnya kita mau pulang kampung nih, siapa yang kampungnya jauh? Bos, jauh bos. Siapa ya? Di mana? Di Kemana? Solo, jauh jauh Solo tuh. mana Solo? Jalur darat berapa jam biasanya? Jangan ngitung tol, kalau tol mah cepet. Hah? Seharian. Iya. Ya, itu ketika perjalanan itu, apalagi kalau lagi harus mudik, bisa 2 hari kali ya, 2 hari 3 hari bisa harus mudik. Bukan main macet gitu. Itu waktu baru pergi kagak boleh memang batal puasanya kalau berjalan di siang-siang. Ya. Tapi ketika sudah di perjalanan, di jalan nginep 2 hari itu udah aja deh. Itu boleh kagak puasa tuh selama 2 hari sisanya. Ya. Hari pertama waktu pergi kagak boleh buat membatalkan puasanya. Tapi 2 hari perjalanan itu di tengah perjalanan boleh ya membatalkan puasa. Boleh ya, bukan harus, tapi boleh. Rukhsah di situ. Kemudahan. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga, wala nggak ada hukumnya, ya, tidak dihukumi dengan syariat. Buat siapa ya? Buat orang gila. Ya, karena orang gila nggak mukallaf di sini, nggak kena kewajiban apa-apa, makanya nggak ada hukumnya. Ya, kama fil majnun, sebagaimana bagi orang gila. Yang terakhir, yang keempat, muharramun, haram. Ya. Kaman akhara qada'a Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dagal waktu anhu. Bagi orang yang menunda, ya, mengqadha bulan Ramadannya, mengqadha puasa Ramadannya, disertai dia mungkin pada saat itu, ya, dalam setahun itu ya 11 bulan masa nggak sempet sih qadha puasa. Malas kali, malas. Nggak tahu deh urusan dia mau. Ada kalanya kayak begitu, sebelah dia puasanya bolong berapa hari gara-gara sakit atau gara-gara apa begitu, nggak dikodok-kodok puasanya sampai mepet hari ini. Ya kayak gini hari ini kan dikit lagi nih. Misalnya orang yang puasanya di bulan Ramadan tanggal 10 hari, 15 hari, artinya kan nggak sempet gitu mau melengkapi godoknya, mau kodok puasanya. Maka pada saat itu dia diwajibkan untuk mengkodok puasanya saat itu juga. Ya, jadi hari-harinya dia menjelang Ramadan itu diwajibkan mengkodok puasanya terus-terusan. Tidak boleh diputus-putusin. Dia batalin sehari, haram hukumnya. Ngerti? Gitu. Kemudian waqsamul iftar arba'atun aidan. Ya. Kalau yang pertama tadi hukumnya membatalkan puasa. Nah ini hukumnya orang yang batal puasa. Ya. Wa aqsamul iftar arba'atun aidan, dan hukumnya orang yang membatalkan puasa itu terbagi juga menjadi 4. Ya. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Awaluha, hukum yang pertama, ma yazamu fihi al-qada wal fidyah. Ini bagi orang-orang yang dia diwajibkan mengqadha puasanya dan juga plus bayar fidyah. Ya. Jadi dia kena 2 kewajiban. Ya, fidyahnya ini di kulli yaumin muddun, sama kayak kafaratul uzma tadi ya. 60 miskin itu satu orang miskin 1 mud dihitungnya, karena puasanya 60 hari, makanya dihitungnya 60 orang miskin 60 mud. Nah, ini juga begitu. Fayazmu fil qada wal fidyah, dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya plus fidyah. Wa huwa ithnani, ya, dan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, al-iftar li khaufin ala ghairi, orang yang batal puasa karena takut karena orang lain, ya, karena takut menyulitkan orang lain, membahayakan orang lain.
Contohnya yang paling gampang ini ibu menyusui. Yang paling gampang itu contohnya ibu menyusui. Ibu menyusui itu kan butuh asupan yang cukup supaya dia punya susu itu memproduksi ASI yang cukup buat anaknya. Ibu menyusui. Ketika dia puasa, dia takut susunya nggak cukup buat anaknya. Akhirnya itu dibatalkan puasanya karena takut anaknya kurang asupan. Artinya dia takut bukan karena dirinya nggak kuat, ya. Dia nganggap dirinya masih kuat aja nyusuin, gitu. Dia mempermasalahkan badannya kuat-kuat aja walaupun dia puasa sambil nyusuin. Tapi dia khawatir anaknya nggak cukup gizinya. Ya, dia takut anaknya kenapa-napa kalau misalnya dia puasa ketika menyusui. Akhirnya dibatalin puasanya. Nah, pada saat itu dia wajib mengqadha puasanya plus bayar fidyah setiap harinya. Setiap hari dia batal puasanya maksudnya. Ya. Paham? Nah, kemudian yang kedua al-iftar ma'a ta'khir al-qada'ir ma'a imkani hatta yati Ramadan akhar. Ya. Orang yang dia batal puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menunda qada'nya, enggak diqadha-qadha tuh puasanya sampai ketemu Ramadan lagi. Ya. Maka setelah Ramadannya habis, itu Ramadan yang tahun lalu wajib diganti sama dia. Plus fidyah. Bayar fidyah. 1 hari 1 mud. Paham? Gitu. Ya, ingat-ingat deh yang punya qadha kapan tahu tuh. Berapa tahun kelewatan. Ya. Tiap tahun nambah tuh fidyahnya. Tiap tahun nambah tuh. Ya, misalnya tahun lalu ini bentar lagi bulan Ramadan, habis Ramadan kudu ganti lagi kena 1 mud. Terus sampai tahun berikutnya kagak diganti-ganti lagi, kena lagi nambah lagi 1 mud. Yang tadi 1 hari 1 mud jadi 1 hari 2 mud. Nambah kelipatan terus. Ya. Paham tuh? Kemudian ini bagian yang kedua dari orang yang membatalkan puasa tadi. Ada 4. Yang pertama tadi yang wajib qadha plus fidyah. Yang kedua, dia diwajibkan hanya qadha saja, tidak perlu pakai ganti fidyah. Wa huwa yaqtur. Itu ada banyak ya. Ini pada umumnya orang yang haid dan nifas begitu juga dia diwajibkan qadha, nggak perlu fidyah. Orang yang sakit, orang yang musafir dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, ma yazamu fihi al-fidyah duna qadha. Orang yang dia nggak batal puasa tapi nggak diwajibkan mengqadha, cuman diwajibin bayar fidyah. Ya. Contohnya itu kayak orang yang udah tua nggak sanggup lagi buat puasa, dia boleh batal puasanya. Nggak usah pakai puasa lagi orang nggak buat puasa. Ya. Cukup bayar fidyah aja. Atau orang yang sakit layur jabur uhu, orang yang sakit yang dia tidak mungkin lagi buat sembuh, ya, maka pada saat itu dia nggak usah pakai ganti puasa. Ya, orang sakit nggak sanggup buat puasa, gimana ceritanya ganti puasanya? Cukup bayar fidyah aja. Ya. Likulli yaumin muddun. Ingatin, 1 hari 1 mud untuk bayar fidyah. Kemudian yang keempat, la wala, enggak ada hukumnya. Buat siapa? Buat orang gila. Orang gila enggak ada hukumnya udah. Mau puasa mau kagak selalu udah. Bebas. Ya, Merdeka. Itu rupiah Islam, orang gila. Jadi orang gila tuh. Enggak puasa tuh. Bebas. Orang yang gila beneran deh, bukan gila. Oh, udah. Ya, makan sesuatu karena lupa, minum sesuatu karena lupa, merokok lupa, siang-siang bulan puasa, dikatakan puasa kali, bulan Ramadan. Biasanya ini di awal-awal Ramadan nih sering kejadian. Iya, karena belum terbiasa sama suasana bulan Ramadan. Siang-siang berasa aus, seret buka kulkas aja, ngambil air es. Mengget aja. Udah habis ingat dia. Rezeki dia itu.
Ya, itu tidak membatalkan puasa, tidak batal puasanya. Au jahlin, karena bodoh juga yang kedua. Ya. Tapi dengan catatan bodoh di sini, karena saya bilang ini, bodohnya dia dalam kondisi lagi belajar. Ya, dia bodoh nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa, misalnya. Kalau orang buatan bodoh banget itu, nggak tahu dia makan minum itu batal puasa. Makan aja, minum aja, ini kagak batal puasa ini. Ya. Tapi dengan catatan tadi itu dia lagi belajar, lagi proses pembelajaran, cuma belum sampai di bab bulan puasa tadi, belum diajarin tuh berpuasa sama ulama-ulama sekitar. Ya. Atau dia belum familiar sama yang namanya puasa atau hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, pada saat itu puasanya nggak batal dia, boleh lanjutin. Beraji mumpung ya, orang bodoh gak tahu. Ya. Lain ceritanya kalau misalnya dia bodoh dan dia menolak untuk belajar. Ya, maka tidak ada keringanan buat orang-orang yang kayak begini. Dia makan minum walaupun dia bodoh, ya, salah sendiri kamu belajar. Batal sudah puasanya otomatis. Ya, jadi nggak sok pintar begitu misalnya. Puasa pakai gaya dia sendiri. Ini otomatis batal orang-orang yang kayak begitu ya, yang bodohnya kayak begitu. Kemudian yang ketiga, ikrohin, terpaksa. Ya, jadi dipaksa sama orang, makan kalau aku mati. Ini boleh dia batalin puasa. Apa namanya? Makan sama minum. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Nah, bikin aja puasanya. Kalau nyawanya udah aman lagi. Yeah. Misal gitu, ada nggak kira-kira yang begitu? Wallahu. Yeah. Kemudian yang keempat, bijarayani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhri. Nah, ini biasanya kalau habis sahur nih sering kejadian. Ya. Habis ngopi dekat-dekat imsak, mulut masih rasa kopi. Ya. Mulut kita, liur kita masih kecampur sama kopi. Azan dia tuh subuh. Kita mau melepehin bekas kopi susah. Katalan nggak batal puasa. Lain ceritanya kalau mampu buat dilepehin, ditelan batal puasa. Dalam kondisi sadar gitu ya. Paham nggak maksudnya? Atau bekas-bekas makanan, bekas-bekas kuah soto sampai kuah rendang begitu di mulut yang masih kesisa habis fajar kita telan. Gitu. Karena disebabkan nggak mampu buat dilepehin, nggak bisa dilepehin, maka ini nggak batal puasa. Paham? Kemudian yang keberapa itu? Yang kelima, wa ma wasala ila jawfi wa kana ghubara tariqin. Ya, lagi di jalanan naik motor, debu terbang masuk mulut, masuk hidung segala macam, ini nggak batal puasa. Ya. Atau yang ke-6, ma wasala ilaihi wa kana gharbala daqiqin. Ya. Masuk ke mulut, masuk ke hidung segala macam, bentuknya tepung yang ngebul. Ya, gharbala daqiqin. Daqiqin itu kayak tepung ya. Ya. Kalau gharbala daqiqin itu debu jalanan, kalau gharbala daqiqin itu tepung yang terbang. Kita lagi mau bikin roti misalnya buat buka puasa begitu, atau mau bikin bakwan ya, ruang terigu ngebul masuk mulut, nggak batal. Paham? Au dubaban ta'iran, atau serangga terbang gitu. Dubab, tapi di sini ulama ngambil Syekh Salim di sini ngambil contohnya pakai dubab. Dubab itu laler. Ya, pokoknya serangga-serangga kecil yang berterbangan. Nyamuk kayak laler kayak atau apa itu biasa sore-sore suka terbang muter-muter tuh. Aneh-aneh. Tahu aja kan. Orang dulu. Ada yang kecil-kecil itu. Kamu biangin loh. Tapi ngete. Berterbangan masuk hidung, masuk mulut nggak batal puasa gara-gara gituan. Cuman ini doang udah yang batalin puasa. Ya. Makan atau kemasukan sesuatu ke dalam mulut gitu, hidung, kuping atau ya, yang lainnya dah lubang yang nyambung sama lambung, cuma 7 ini doang yang nggak membatalkan puasa.
sisanya Batal. batal otomatis. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala fadl yang mau nanya. Kita aja dah. Ini udah gebut nih bacanya. Hanya bang, hanya bang. Rabbi alaihi azal hamdi wa alihi wa sahbihi idadata sisri walhamdulillahi bifatihi wa tanahi. Allah jemaah hada jamin maqumah wa la ba'dihi tafarraqal ma'sumin sunnah wa taj'al fina wa la minna wa la alayna wa la minna wa la min hawalina wa la min ahlina wa la min ashabina shay'an wa la mahruman. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad.